Sunset baru bisa 2 kata, mau makan, mau permen, mau kue. Jika ditanya mau makan buah, sudah bisa jawab iya. Ini tolong ditanyain pakai sesuatu yang dia nggak sukai. Jangan kita sudah tahu dia pasti menjawab iya. Dia juga harus bisa menjawab tidak, gitu ya. Untuk sesuatu yang nggak sukai. Kalau mamanya itu cara mengajarkannya ya dia harus diberikan kalau dia keseringan ngomong iya, dia nggak pernah diberikan sesuatu yang nggak menyenangkan seperti jeruk yang asem gitu. Mau jeruk? Dia kalau ngomong iya ya kita berikan, tapi dia terus, ah, kayaknya dia nggak suka, ibu membantu dia untuk ngomong, "Oh kamu nggak suka ya?" Terus kita tanya lagi, "Mau lagi?" Dia dibantu untuk ngomong, "Tidak." Nah, kalau anaknya sudah bisa ya nggak apa-apa, udah ngomong jawab tidak, itu yang namanya komunikasi iya dan tidak, ya. Jadi kalau dia semuanya iya, dan kita cuma bertanya yang dia suka, ya akhirnya ini bukan komunikasi. Anak saya Nova kalau sedang bernyanyi dengan lagu bisa meniru bahan dengan bahasanya. Kalau berbiasa sama sekali bahkan bilang mama nggak bisa. Iya Bu, ini cuma meniru Bu, bukan berkomunikasi ya Bu. Untuk Bu Erni Murtini, anak saya umur 18 tahun, komunikasi satu arah bila dipanggil spontan menjawab apa. Ngomong hanya bisa menirukan, ditanya hanya dengan dihafal saja yang bisa. Nah, ini bukan komunikasi juga. Jadi, kalau spontan menjawab apa, setelah itu cuman satu arahnya cuman satu arah verbal, cuma apa saja. Dia bisanya menjawab apa saja dengan kata apa. Jadi di sini kalau Ibu ngomong seperti ini, Ibu kan tahu, mestinya dia harus bisa ngomong yang lainnya. Cuman saya nggak tahu kemampuan, si anak Ibu yang 18 tahun itu untuk memproduksi suara apakah sudah bisa. Maka dari itu Ibu harus memberikan satu, yang jelas untuk apa, anak Ibu, memberikan report yang jelas pada akhir acara ini. Untuk orang tua yang ingin dikasih, apa, materi saya, tolong, Mbak Fida, tolong diberikan nomor telepon untuk admin Mata Hati ya, yang Bu Rizka ya. Nanti Bu Rizka biar kalau karena itu juga untuk sharing itu, eee, nanti saya berikan ke Bu Rizka. Nanti Bu Rizka harus, tanya ke saya kalau saya lupa ya. Eee, kalau anak bertanya dengan kata mana, nah apakah dia selalu mengatakan mana, Bu? Mana itu di mana gitu ya. Enggak apa-apa kalau dia ngomong, "Mana? Mana sendok?" Atau "Mana pensil?" Nah itu nggak apa-apa. Ibu boleh ngomong, "Oh dia sudah bisa menanyakan, berkomunikasi untuk menanyakan sesuatu yang dia cari." Ya. Tetapi cara komunikasinya verbal dan hanya bisa mana. Nah, harus mana apa dong? Kalau mana aja tapi kan kita nggak tahu terus mananya apa yang mana, gitu. Kalau umpamanya cuman mana aja, ya kayaknya nggak bisa, Bu. Kita juga nggak ngerti, ini nggak memenuhi kaidah komunikasi, Bu. Terus akhirnya kita juga bingung, mananya yang ditanya dia mana apa, karena dia kurang lengkap untuk nah, tempat di mana ya Bu Aldiano, mana untuk menanyakan tentang tempat, tapi tempat apa yang dianu. Jadi kalau mana, cuman mana itu kayaknya kita kurang spesifik ya, jadi kita bingung yang diajak bicara ya. Untuk Bu Alfa, 7 tahun, anaknya lebih sering menggunakan kenapa, bukan mengapa. Kira-kira seperti apa ini? Misalnya, "Kenapa Abang menangis?" Oke.
dia bisa tanya ini ya, Bu, ya, berarti dia kalau, ditanya, "Kenapa Abang menangis?" Mungkin kita jawabnya, "Oh, Abang jatuh," gitu ya. Terus dia sebenarnya mengetahui kenapa Abang menangis itu pertanyaannya seperti ini itu untuk dia itu misalnya gini, dia menanyakan itu untuk memperoleh informasi kenapa abangnya menangis. Nah, jadi dia pastinya bisa, eee, memberikan pertanyaan lagi dengan kenapa, dengan konteks yang lain. Apakah bisa, Bu? Dan setelah dia mendapatkan jawaban kenapa abang menangis, mestinya ibu ngomong, "Abang jatuh." Terus ibu bisa tanya ke dia, "Abang kenapa menangis?" Dia bisa tanya dia bisa jawab, "Abang jatuh." Nah, itu namanya komunikasi. Berarti dia bisa, eee, ber bertanya, mendapatkan informasi, kalau ditanyakan lagi dia juga bisa. Nah, ini kalau umpamanya dia cuma bertanya, habis itu dia nggak bisa menjawab kembali, berarti dia apakah dia tuh cuma ingin bertanya tanpa pengen mendapatkan jawabannya atau dia tidak mengerti bagaimana jawabannya itu. Nah itu, Bu. Jadi di sini komunikasi itu Ibu lihat apakah ada fungsi komunikasi yang terjadi di sini, gitu. Jadi dia, oh tahu abangnya baru jatuh gitu. Kalau memang itu bisa nggak apa-apa walau itu cuma satu kata. Dia cuma bisanya ngomong, mana tadi, "Kenapa Abang menangis? Kenapa Ibu, apa, Ibu pergi? Ibu pergi, kenapa?" Jadi mungkin dia bisanya ngomong kenapa kenapa, tetapi setelah kita jawab, dia harus bisa, mengerti apa itu. Jawaban itu dia mengerti dan bukan cuma, bertanya saja, gitu ya. Untuk Dastan, 6 tahun bisa verbal 2 arah, spontan bertanya di mana, dia bisa cerita tapi tidak dengan kalimat runut. Misalnya cerita habis lewat jalan yang ditutup cuma bilang, "Jalan tutup Pak Polisi." Oh ya Bu, nanti kita kasih ya, bisa itu sebenarnya Ibu kalau jalan tutup Pak Polisi, Ibu langsung membenarkan kembali, jalan ditutup oleh Pak Polisi, nah gitu loh. Jadi cuma Ibu tapi jangan menyalahkan, "Salah," enggak, tapi Ibu koreksi aja, kita mengulang kembali, gitu ya. Terus Mami Fatan. Anak saya kalau diajak ngomong kontak maya sudah ada, tapi cuma senyum-senyum karena belum bisa ngomong yang berarti. Itu satu arah, Bu, berarti bisa kontak mata 2 arah, tetapi hanya dengan gesture. Gesture-nya apa? Kontak mata, gitu ya. Kalau dipanggil mungkin, dipanggil kan Ibu, panggilan nama anaknya, dia pasti noleh sambil kotak mata kan, Bu. Mungkin senyum-senyum melihat Ibu karena dia belum bisa ngomong. Kalau kita ulangi babbling, anak langsung respon dan seolah-olah ingin ajak kita ngomong, tapi tetap dengan mengulangi kata-kata babbling. Jadi kalau Ibu tahu sebenarnya apa yang ingin dikatakan dia, ya Ibu bisa mencontohkan, Bu. Jadi ini Ibu ngomong itu masih belum bisa, kita kan belum tahu pasti toh, Bu. Seolah-olah ingin berkomunikasi, tetapi kita nggak ngerti karena dia babbling. Jadi ini belum 2 arah, Bu. Itu masih satu arah kalau ininya. Satu arah, yang penting satu arah nonverbal. 2 arah, eee 2 arah dia bisa nonverbal, satu arah dan 2 arah. Dia senyum-senyum itu, dia merespon, itu 2 arah.
dia bisa nggak meminta sesuatu untuk yang bentuknya komunikasi, walaupun itu dengan gesture. So, mungkin menarik menarik tangan ibu untuk dia minta, menunjukkan sesuatu yang mungkin dia mau gitu, Bu. Itu satu arah, itu dua arah. Tapi kalau ibu instruksi, apakah dia bisa melakukan? Nah, ini satu arahnya karena ibu belum bisa nggak membicarakan mengenai satu arahnya. Oke, saya untuk motorik halus Bu Juli, jari tangan masih sulit dilakukan oleh Brian Gunawan. Untuk komunikasi udah lancar. Saya masih Ibu komunikasi udah lancar ini harus mmm, tolong saya dikasih, informasi seperti yang tadi saya minta ya, Bu, ya. Hmm. Untuk menulis sementara angka 012 untuk mewarnai masih coret-coret, belum bisa dalam garis. Kalau disuruh menyebutkan angka dan huruf udah bisa lancar, oke. Jadi dia bisa, menyebutkan angka dan huruf. Jadi ini lebih ke arah motoriknya ya, Bu Juli ya? Untuk anak Bu Juli Brian Gunawan itu problemnya di motorik halus. Jadi nanti, lebih ke arah, latihan-latihan dengan motorik halus ya. Untuk Pak Antonius, anak saya khusus nasi tidak mau mengunyah, tapi makanan lain dikunyah. Nah, kalau umpamanya nasi itu Bu, Pak, nasi itu yang lembut kan. Pertama nasi itu lembut dan dia bergranul. Kalau nasi dia langsung ditelan ya Pak ya. Kalau umpamanya kita berikan model-model yang makanan yang, intensitasnya seperti nasi, ya lembut tapi ada satu-satunya seperti apa ya, roti, roti yang dalamnya mungkin ada ininya, ada biasanya ada roti yang dikasih itu apa, seed itu ya, biji-bijian itu. Nah, itu kan kayak ada granul-granulnya dia suka suka enggak. Tapi kalau umpamanya dia enggak mau nasi, hanya nasi aja, ya nggak papalah. Ya oh hanya untuk dikunyah, yang lainnya dia mau kunyah khusus khusus nasi ya? Saya nggak tahu, Pak. Kalau ini terus terang saya nggak tahu kenapa anak Bapak kok nggak mau mengunyah nasi. Biasanya kalau dia nggak suka nasi, dia nggak suka yang lembek-lembek mungkin, yang lengket-lengket. Nah, mungkin itu yang sensitifnya dia di sana. Jadi supaya dia nggak terkena itu ya dia telan aja, cepat ditelan ya. Eee, wah, untuk Bu Amanda saya ya slide nomor 7, slide nomor 16-nya ya mengenai verbal dan nonverbal, mungkin Ibu kalau mau mau ikut me memberikan informasi mengenai anaknya, saya akan terima. Eee, Ibu bilang ke admin Mata Hati Bu Rizka bahwa Anda meminta slide-nya untuk Bu. Terus untuk Bu Amanda, untuk Bu Astuti, peluit parkir sama dengan pianika kah Bu Mingve? Enggak, peluit parkir itu yang itu loh, yang Pak parkir yang biasanya pakai kalau kita parkir itu yang suaranya bising sekali itu loh, kenceng itu loh. Gitu ya. Apa namanya, itu peluit parkir. Laporan dan video dikirim WA langsung ke nomor Ibu atau ke admin? Saya lebih cenderung ke admin dulu ya, Bu, karena handphone saya nanti bisa hang kalau dikasih ini ya. Mungkin dari admin nanti kita masukkan ke Google Drive, jadi bisa gampang lihatnya. Oke, saya lihat lagi Bu Alfi. Oke Bu, untuk Bu Alfi tolong Ibu daftar untuk yang minta slide ya. Bu, nanti kita berikan.
paling lambat hari Senin. Bu Firda tolong saya diingatkan ya. Katanya volume suara saya kurang jelas ya? Kalau saya sih di sini sudah full ya. Jadi, saya nggak tahu apakah, yang lainnya juga seperti itu ya, Bu? Maaf kalau kelu apa, kalau suara saya nggak terdengar ya, Bu? Jelas, Bu. Oh, jelas ya? Oke, makasih. Mungkin Bu Eti nggak tahu masalah apa ya, masalah di mananya ya? Yang lain jelas ya, Bu Eti? Nah, saya mungkin signalnya Bu Eti yang problem. Eee, jadi untuk Mom Arkan, Ananda kalau diajak bicara mukanya tidak balik, oh tidak melihat saya. Tapi kalau saya nyanyi lagu anak dia langsung respon melihat saya sampai selesai. Biasanya kalau cepat selesai nyanyi dia nangis. Ananda senang orang menyanyi atau dengan suara. Loh ini Bu, Ibu kalau ngomong bisa kayak orang menyanyi ya Bu, biar anaknya tertarik. Ya dibuat seperti menyanyi gitu loh, kata-katanya. Kalau dia mau respon, dia cuma mau ini anaknya mungkin belum verbal ya, Bu, ya. Mungkin Ibu bisa mulai dari musik, Bu. Mungkin apa, diajar Ibu kalau dicarikan guru yang bisa alat musik tertentu, jadi, mungkin lebih memotivasi dia untuk mengeluarkan suara untuk ikutan menyanyi, gitu.